Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya di 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa kedua tahun liturgi C. Dan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Injil memberitahu kita ada perkawinan di Kana di Galilea. Di sanalah Yesus ubah air jadi anggur. Artinya Yesus ubah itu air yang orang Yahudi pakai untuk membersihkan sendiri ikut adat mereka. Itu Yesus ubah jadi anggur yang makanan besar pakai perkawinan Mesaya. Yesus buat 2. Pertama, dia suruh itu hamba-hamba atau pelayan-pelayan isi itu tempayan yang kosong. Isi itu tempayan yang kosong dengan air. Kedua, dia ubah itu air jadi anggur. Air jadi anggur. Ini tanda-tanda pertama Yesus buat. Dan murid-murid dia nampak kemuliaan dia dan percaya dia. Ini disuruh oleh mama dia, Santi Maria, bila masa Yesus belum datang.
Tapi kalau kita baca Sankti Jones bab 19 ayat 25 sampai 27, Sankti Maria berdiri di bawah salib Kristus. Masa Kristus sudah datang. Sankti Maria tanda gereja, tanda gereja. Kristus melalui kematian, kebangkitan dia dan kasih Roh Kudus, dia ubah air biasa jadi air pembaptisan air Roh Kudus. Dia ubah anggur jadi darah dia, darah Eucharistia. Dan itu Fathers of the Church, padri-padri gereja memberitahu kita, ini dua sakramentum yang terpenting, pembaptisan dan Eucharistia. Tanda gereja, tanda gereja. Artinya, gereja pengantin perempuan Kristus dilahirkan dari sebelah Kristus yang dicucuk. Bila sebelah Kristus yang dicucuk, air dan darah keluar, air pembaptisan, darah Eucharistia. Fathers of the Church, padri-padri gereja memberitahu kita, ini dua sakramentum, tanda gereja. Ini boleh dibaca. Sankti Jones, bab 19, ayat 34. Baca dari New Jerusalem Bible, Alkitab Jerusalem yang baru. Tak masuk footnote. Baru kita faham apa Injil hari ini memberitahu kita kabar gembira. Pembacaan pertama dari Isaias. Ikut tema Injil. Pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Pembacaan pertama memberitahu kita kemuliaan Jerusalem. Pembacaan pertama memberitahu kita Tuhan akan menjadi pengantin lelaki. Jerusalem akan jadi pengantin perempuan. Ini nubuat, ini profesi, ini nubuat dikasih oleh orang Yahudi dan balik dari buangan exile. Mereka balik. Inilah nubuat dikasih mereka bila mereka balik dari buangan. Tetapi ini dilaksanakan di Jesus. Testamentum baru. Ini dilaksanakan di Jesus. Mengapa? Sebab di Testamentum baru Jesus pengantin lelaki, gereja pengantin perempuan. Gereja pengantin perempuan. Ini boleh baca. Pembacaan pertama Nabi Isaiah bab 62 ayat 4 dan 5 saja. 4 dan 5 saja. Sendiri baca. Mazmur jemput semua orang. Puji Allah, menyembah Allah sebab dia memerintah dunia dengan adil. Nah, sebab itu tadi kita jawab 4 kali. Proclaim the wonders of the Lord among all the peoples. Proclaim the wonders of the Lord among all the people. Umumkan karya-karya Tuhan di antara semua orang. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama dan kedua, jemput kita puji Allah. Bahagian ketiga dan keempat, jemput kita menyembah Allah yang memerintah dunia dengan adil. Itulah kita jawab 4 kali tadi. Proclaim the wonders of the Lord amongst all the people. Umumkan karya-karya Allah di antara semua orang. Pembacaan kedua pun penting. Pembacaan kedua ambil dari surat Korintus
dari Sankti Paulus. Pembahasan kedua ambil dari surat pertama Korintus bab 12. Ini pembacaan kedua pun penting sebab memberitahu kita tentang bersatu padu. Sungguh pun kita lain tapi bersatu padu. Inilah gereja. Mesti bersatu padu. Sungguh pun kita terima kurnia lain-lain dari Roh Kudus. Sebab sama kurnia atau pemberian percuma dari mana? Dari satu sama Roh Kudus. Untuk apa? Untuk layan satu Tuhan Yesus. Dan satu Allah yang kerja dalam semua ini kurnia-kurnia atau pemberian percuma atau gifts. Untuk apa? Untuk kebaikan community. Untuk kebaikan community. Kita tahulah, kita gereja, kita tahu banyak kurnia-kurnia dari Roh Kudus. Banyak pemberian percuma atau gifts dari Allah. Ada orang pandai umum kabar gembira. Kedua, ada orang pandai ajak. Ketiga, ada orang kuat imam. Kuat iman untuk buat mukjizat. Ada orang pandai menyembuh orang, healing, menyembuh orang. Ada orang di kurnia profesi, bernubuat. Ada orang pandai discernment of spirit. Ada orang speak in tongue. Ada orang faham itu speak in tongue. Tapi apa penting? Sama dari satu Roh Kudus. Untuk layan satu Tuhan Yesus. Satu Allah bekerja dalam semua kurnia ini. Dan untuk kebaikan community. Hari ini, terima kasih Allah kasih kita punya gereja banyak kurnia atau gifts atau pemberian percuma. Kita minta Allah, tolonglah kita bersatu padu dan cinta. Bersatu padu dan cinta. Dan kerjasama untuk apa? Bukan untuk sendiri. Untuk kemuliaan Allah. Untuk kebaikan community dan gereja. Untuk selamat dunia. Hari ini kita pun terima kasih Allah untuk sakramentum. Terima sakramentum pembaptisan dan Eucharistia. Sebab itu kita sembahyanglah Allah kasih kita banyak padri-padri untuk merayakan sakramentum ini. Supaya orang-orang di dunia boleh tengok kemuliaan Tuhan dan percaya Tuhan. Supaya orang di dunia boleh tengok kemuliaan Tuhan dan percaya Tuhan. Sekarang saya makan kasih sharing kabar gembira. Hari 5 dan 6 akan datang. Coming weekend. Hari 5 dan 6 akan datang. Kita diocese sentakan ada seminar panggilan. Jadi father, vocation seminar. Seminar panggilan. Jadi father di Ulu Dusun Retreat House. Dan kabar gembira ada 2 dari Holy Trinity Church Tawau ikut ini seminar panggilan. Ini kabar gembira. Sebab itu sembahyanglah untuk mereka. Dan semalam saya terima satu surat dari KK. Ini orang dari Labuan. Dia minta nama ini 2 orang. Sebab dia mau panggil semua mama-mama, persatuan mama-mama. Sembahyang untuk mereka. Semua LOM, Legion of Mary. Sembahyang untuk mereka. Semua kawan-kawan dia sembahyang untuk mereka. Dan kita pun sembahyang untuk mereka. Sembahyanglah kepada Allah. Panggillah banyak orang jadi father. Sebab kita perlu father. Merayakan sakramen. Umum kabar gembira. Membina komuniti gereja dan kerajaan Allah. Supaya dunia nampak kemuliaan
Tuhan dan percaya Dia. Dengan ini saya wish kau a happy and blessed Sunday. Dan hari ini saya pun mau wish kamu happy and blessed feast day of Santo Nino. Santo Nino. Happy blessed feast day Santo Nino. Terutama untuk kawan-kawan Filipin kita, community Filipin kita di dunia. Dan hari ini pukul 4 petang di Gereja Holy Trinity kita, di Gereja Holy Trinity Church Tawau kita, ada misa istimewa untuk hari besar Santo Nino. Semua dijemput hadir misa inilah, tapi ikut SOP lah. Dengan ini satu kali lagi wish you a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed feast day of Santo Nino. Amen. God bless you.